Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan tema pengujian aplikasi validasi sertifikat tanah hak milik berbasis web pada kantor ATR BPN Kabupaten Sumbawa. Adapun garis besar yang akan saya bahas pada hari ini yaitu ada pendahuluan, ada tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Jadi bab 1 yang pertama itu pendahuluan, di mana di pendahuluan ini terdapat latar belakang, identifikasi masalah, maksud penelitian, tujuan penelitian, dan kegunaan hasil penelitian. Saja kita ke materi yang pertama itu ada latar belakang. Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan peningkatan jumlah penduduk menyebabkan arti dan fungsi tanah bagi kehidupan manusia semakin meningkat. Karena tanah memegang peran penting bagi pelaksanaan pembangunan nasional maupun kebutuhan manusia secara pribadi. Bagi masyarakat, kebutuhan akan tanah merupakan fungsi pokok bagi kelangsungan hidup, baik itu sebagai tempat tinggal maupun sebagai sarana investasi. Jadi salah satu contoh perkembangan teknologi informasi ini yaitu pada proses penginputan data sertifikat tanah yang telah menggunakan sistem yang terkomputerisasi, di mana proses penginputan data sertifikat menggunakan aplikasi berbasis web. Kemudian permasalahan yang ada. Jadi pada kantor ATR BPN Kabupaten Sumbawa ini, sebelum sertifikat dicetak dan dibagikan kepada pemilik, akan ada proses penginputan dan validasi data sertifikat menggunakan aplikasi, yaitu aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan atau KKP berbasis web, agar terhindar dari kesalahan data. Namun proses penginputan dan validasi data sertifikat menggunakan aplikasi ini masih terdapat kesalahan data yang dihasilkan kurang akurat, sehingga pemilik sertifikat ini mengkomplain mengenai ketidakakuratan data tersebut. Jadi berdasarkan permasalahan ini, maka peneliti mengadakan penelitian mengenai pengujian pada aplikasi validasi sertifikat hak milik berbasis web pada kantor ATR BPN Kabupaten Sumbawa menggunakan metode black box testing dengan teknik boundary value analysis. Selanjutnya ada identifikasi masalah, di mana ada rumusan masalah dan batasan masalah. Di rumusan masalah ini berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang dapat diambil adalah bagaimana menguji aplikasi validasi sertifikat hak milik berbasis web pada kantor ATR BPN Kabupaten Sumbawa. Kemudian adapun batasan masalahnya, yang pertama itu penelitian ini dilakukan di kantor ATR BPN Kabupaten Sumbawa. Yang kedua, berfokus pada sistem validasi sertifikat tanah hak milik. Yang ketiga, menggunakan metode pengujian black box testing dan teknik boundary value analysis. Yang keempat, batas validasi sertifikat tanah hak milik ini sesuai dengan desa yang ingin dibagikan sertifikat. Kemudian ada maksud penelitian. Jadi maksud dari penelitian ini yaitu untuk menguji aplikasi validasi sertifikat tanah hak milik berbasis web pada kantor ATR BPN Kabupaten Sumbawa. Kemudian tujuan diadakan penelitian ini yaitu untuk menguji aplikasi validasi sertifikat hak tanah berbasis web pada kantor ATR BPN Kabupaten Sumbawa, apakah telah sesuai dengan kebutuhan penginputan sertifikat agar dapat terhindar dari kesalahan data. Kemudian kegunaan hasil penelitian. Yang pertama itu manfaat bagi peneliti itu ada beberapa manfaat. Yang pertama itu mencoba menerapkan ilmu yang dipelajari selama perkuliahan dan menyelesaikan salah satu syarat kelulusan strata 1 atau S1 program studi teknik informatika Fakultas Rekayasa Sistem Universitas Teknologi Sumbawa. Kemudian manfaat bagi program studi itu untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menguasai materi pembelajaran atau materi yang diajarkan selama perkuliahan. Terus dan memberikan gambaran tentang kesiapan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja yang sebenarnya.
Kemudian manfaat bagi instansi yaitu untuk meningkatkan kualitas dalam penginputan serta validasi sertifikat dan menghindari terjadinya kesalahan dalam proses penginputan data sertifikat. Oke, selanjutnya ke bab 2, di mana bab 2 ini adalah tinjauan pustaka. Di mana tinjauan pustaka ini ada pengujian, ada aplikasi, ada web, aplikasi web, sertifikat, black box testing, dan boundary value analysis. Yang pertama ada pengujian. Jadi yang dimaksud dengan pengujian itu adalah suatu proses pengeksekusian program yang bertujuan untuk menemukan kesalahan menurut Berat tahun 1994. Jadi pengujian sebaiknya menemukan kesalahan yang tidak disengaja dan pengujian dinyatakan sukses jika berhasil memperbaiki kesalahan tersebut. Selain itu, pengujian juga bertujuan untuk menunjukkan kesesuaian fungsi-fungsi perangkat lunak dengan spesifikasinya. Sebuah perangkat lunak dinyatakan gagal jika perangkat lunak tersebut tidak memenuhi spesifikasi menurut Fournier CS tahun 2019. Kemudian ada aplikasi. Menurut Hasan Abdurrahman dan Asep Ririh Riswaya tahun 2014, aplikasi adalah program siap pakai yang dapat digunakan untuk menjalankan perintah-perintah dari pengguna aplikasi tersebut dengan tujuan mendapatkan hasil yang lebih akurat sesuai dengan tujuan pembuatan aplikasi tersebut. Aplikasi mempunyai arti yaitu pemecahan masalah yang menggunakan salah satu teknik pemrosesan data aplikasi yang biasanya berpacu pada sebuah komputasi yang diinginkan atau diharapkan maupun pemrosesan data yang diharapkan. Selanjutnya ada web, di mana menurut Destiny Room dan Andrian tahun 2017, web adalah sebuah software yang berfungsi untuk menampilkan dokumen-dokumen pada suatu web yang membuat pengguna dapat mengakses internet melalui software yang terkoneksi dengan internet. Kemudian ada menurut Sibero dalam Fahmi dan Aryani tahun 2011, web adalah suatu sistem yang berkaitan dengan dokumen yang digunakan untuk sebagai media penampilan teks, gambar, multimedia, dan lainnya pada jaringan internet. Jadi pengertian web secara umum itu merupakan halaman-halaman yang berisi informasi dalam bentuk digital dan dapat diakses melalui internet. Kemudian ada aplikasi web. Jadi aplikasi web ini merupakan sebuah aplikasi yang digunakan teknologi browser untuk menjalankan aplikasi yang diakses melalui jaringan komputer menurut Remik tahun 2011. Sedangkan menurut Rose tahun 2001, aplikasi web adalah sebuah program yang disimpan di server dan dikirim melalui internet dan diakses melalui antarmuka browser. Kemudian ada sertifikat. Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya. Sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Kemudian ada black box testing, adalah salah satu metode pengujian yang berfokus pada spesifikasi fungsionalitas dari perangkat lunak. Itu disebut dengan black box testing menurut Vikasari tahun 2018. Kemudian pengujian ini memberikan gambaran atas sekumpulan kondisi masukan dan melakukan pengujian pada uraian fungsional program. Untuk menguji kesalahan yang tidak dapat dicangkup oleh white box testing, maka solusi lain dapat menggunakan black box testing menurut Mustakbal, Firdaus, dan Rahmat tahun 2015. Dan black box testing ini digunakan untuk mendeteksi permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi yang salah atau hilang. Yang kedua, kesalahan pada interface. Yang ketiga, kesalahan struktur data dan basis data. Yang keempat, kesalahan fungsi. Dan yang terakhir ada kesalahan deklarasi dan terminasi. Kemudian ada boundary value analysis. Jadi berdasarkan hasil penelitian dari Zuriati dan kawan-kawan tahun 2018, teknik boundary value analysis bekerja dengan cara menentukan batas atas dan batas bawah dari nilai yang akan diinput kepada aplikasi. Hasil yang diamati apakah sesuai dengan yang diharapkan.
salah satu teknik black box testing yang melakukan pengujian pada limit maksimal dan limit minimal. Nilai yang diisikan pada aplikasi disebut boundary value analysis menurut Ardiansyah tahun 2018. Di aplikasi BVA atau boundary value analysis dapat dilakukan secara generik dengan menjaga agar satu variabel berada pada nilai nominal atau rata-rata dan mengizinkan variabel lain dimasukkan dengan nilai maksimal. Nilai yang digunakan untuk menguji keekstriman data adalah minimal, minimal plus 1, rata-rata, maksimum min 1, dan maksimum. Menurut Mustakbal, Firdaus, dan Rahmat tahun 2015. Kemudian ke bab selanjutnya itu bab 3 ada metodologi penelitian, di mana di bab 3 ini terdapat metode penelitian, data dan informasi, sumber data dan informasi, teknik pengumpulan data dan informasi, instrumen penelitian, lokasi penelitian, dan jadwal pelaksanaan. Langsung saja ke metode penelitian. Di sini terdapat alur penelitian, di mana pada alur penelitian ini menunjukkan proses yang dilakukan dalam metode penelitian, di mana terdapat proses utama yaitu kita melakukan pengumpulan data dan pengujian sistem. Jadi proses pengumpulan data yang dilakukan peneliti itu dengan pendekatan kualitatif berupa observasi, wawancara, dan studi pustaka. Sedangkan pada proses selanjutnya peneliti melakukan pengujian sistem, di mana di dalam pengujian ini menggunakan metode black box testing dengan teknik boundary value analysis. Kemudian ada metode pengumpulan data. Jadi metode yang digunakan peneliti ini ada beberapa metode, yaitu yang pertama metode observasi, di mana pada tahapan ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung proses yang terjadi di objek penelitian, sehingga data yang diperoleh sesuai yang terjadi di kantor ATR BPN pada bagian seksi penetapan hak dan pendaftaran kantor pertanahan Kabupaten Sumbawa. Kemudian metode yang kedua ada wawancara, di mana pada tahapan ini peneliti melakukan wawancara kepada staf bidang validasi sertifikat kantor ATR BPN Kabupaten Sumbawa untuk mendapatkan informasi bagaimana sih cara atau proses dalam memvalidasi sertifikat tanah dengan menggunakan aplikasi web ini. Kemudian ada metode yang ketiga yaitu studi pustaka, di mana pada studi pustaka ini merupakan salah satu tahapan peneliti dalam mengumpulkan data, di mana data-data ini bersumber dari buku, dari jurnal, dan referensi yang berhubungan dengan apa yang dibutuhkan oleh peneliti. Seperti itu. Kemudian metode pengujian. Jadi metode yang digunakan peneliti dalam melakukan pengujian ini adalah metode black box testing dengan teknik boundary value analysis. Kemudian ada data dan informasi, di mana data dan informasi ini ada ada data primer dan data sekunder. Jadi data primer ini yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah kepala bidang substansi pemeliharaan hak tanah, ruang dan pembinaan PPAT di kantor ATR BPN Kabupaten Sumbawa. Kemudian data sekunder. Data sekundernya itu adalah yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen, seperti itu. Selanjutnya ada sumber data dan informasi. Jadi sumber data dan informasi yaitu dari pustakawan yang menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan observasi, wawancara, dan studi pustaka. Kemudian ada teknik pengumpulan data dan informasi, di mana teknik pengumpulan data dan informasi yang digunakan yaitu ada observasi, wawancara, dan studi pustaka. Kemudian ada instrumen penelitian yang digunakan yaitu ada observasi, wawancara, dan diskusi kelompok terfokus.
Kemudian lokasi penelitian. Jadi lokasi penelitian ini itu dilaksanakan pada kantor Dinas Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan (ATR BPN) Kabupaten Sumbawa yang beralamat di Jalan Garuda nomor 89, Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya jadwal pelaksanaan. Dalam pengujian aplikasi validasi sertifikat tanah hak milik berbasis web pada kantor ATR BPN ini dibutuhkan rentan waktu bagi peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini, yaitu selama 3 bulan terhitung dari bulan November hingga bulan Januari tahun 2022. Adapun daftar referensi yang peneliti gunakan sebagai berikut. Mungkin sekian presentasi proposal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.